Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Mari kita segarkan kembali ingatan kita mengenai kewajiban seorang ayah bagi anak-anaknya. Kewajiban yang pertama kali ialah memberikan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ini membawa konsekuensi bahwa seorang laki-laki itu ketika menikah, jadi pertama adalah ketika menikah hendaklah dia memilih calon istri itu bukan hanya untuk mencari pendamping hidupnya, melainkan juga dari awal memang telah diniatkan untuk mencari ibu yang baik bagi anak-anaknya. Karena itulah hendaklah dia perhatikan betul dengan siapa ia akan menikah. Kemudian yang berikutnya lagi ialah begitu sudah menikah maka kewajiban laki-laki inilah kewajibannya lah untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan penyiapan bagi istrinya agar kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada mereka berdua dengan amanah berupa dengan hadirnya seorang anak, maka mereka dapat menjadi orang tua yang baik dan wabil khusus istrinya ini dapat menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Artinya kewajiban untuk mempersiapkan ini ada di tangan seorang bapak. Karena itulah kita dapat memahami kenapa istilah kedurhakaan orang tua kepada anak itu disebut sebagai uququl aba lil abna. Kenapa bukan uququl aba wal ummahat lil abna? Bukan kedurhakaan para ayah, para emak kepada anak, tetapi kedurhakaan orang tua itu terwakili dengan uququl aba lil abna. Karena sesungguhnya yang menyebabkan seorang ibu itu mendurhakai anaknya pada awalnya ialah kelalaian seorang ayah, kelalaian seorang bapak memenuhi hak anak, yakni memberikan penyiapan, memilihkan dari awal, kemudian memberikan penyiapan, memberikan pendidikan kepada ibu dari anak-anaknya. Dan kemudian selanjutnya ialah manakala sudah memiliki anak, maka seorang ayah ini juga berkewajiban untuk mendampingi, meluruskan jika salah, dan memberitahukan bagaimana seharusnya, bukan cuma menyalahkan, termasuk tidak terkecuali manakala ibu dari anak-anaknya, dalam hal ini adalah istrinya, mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami hambatan-hambatan. Ada kalanya seorang perempuan itu ada yang mengalami masalah setiap bulan, misalnya PMS, premenstrual syndrome. Pada saat menghadapi menstruasi, emosinya mungkin sedang meledak-ledak atau dalam keadaan yang lain yang menjadikan dia tidak dapat berlaku, tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai seorang ibu, maka di saat itulah tugas seorang ayah pula untuk memikirkan, untuk mencarikan solusi, untuk memberikan pemecahan masalah sehingga istrinya ini betul-betul dapat menjadi ibu yang baik. Dia yang perlu memikirkan untuk menemukan jalan keluar manakala istrinya ini tidak tahu bagaimana harus mengatasi masalah anak-anaknya. Ingat, karena memberikan ibu yang baik merupakan kewajiban pertama seorang ayah. Karena itu, seorang ayah itu haruslah orang yang lebih antusias, lebih perhatian, dan memiliki kesungguhan dalam mengilmui tentang bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia akan dapat mengevaluasi, bagaimana mungkin dia akan dapat memberikan pendidikan, bagaimana mungkin dia akan dapat mengarahkan manakala istrinya tersalah, istrinya tidak tepat dalam mendampingi anak jika ia tidak memiliki ilmunya. Sekedar menyalahkan itu mudah kalau sekedar menyalahkan.
Tetapi tugas seorang ayah bukanlah sekedar menyalahkan istrinya. Tugas terpokok ialah manakala ternyata istrinya tidak memiliki bekal yang memadai, tidak memiliki cukup kemampuan, bekal itu berkenaan dengan kesiapan yang menjadi ibu. Kemampuan itu kadang orang sudah bersiap, kadang orang sudah belajar, sudah mengikuti berbagai kegiatan parenting, sudah berusaha mengilmui, tetapi ketika mau menerapkan, dia mengalami hambatan-hambatan, ada cabaran-cabaran, ada penyulit-penyulit yang menjadikan dia tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam hal ini pula, seorang ayah itu perlu hadir agar si istri ini betul-betul dapat mengatasi berbagai hambatan itu, berbagai tantangan itu, berbagai kesulitan itu, sehingga betul-betul dapat menjadi ibu yang baik. Manakala seorang istri, seorang ibu mengalami gejolak emosi disebabkan oleh contohnya tadi premenstrual syndrome, maka seorang ayah pula yang perlu hadir untuk memastikan bahwa anaknya memiliki ibu yang baik, untuk memastikan bahwa dia memberikan ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi, manakala dia dapati istrinya tidak dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, dan ketidakmampuan menjadi ibu yang baik itu karena kurang ilmu, karena kurangnya bekal, atau karena ada masalah-masalah yang dia tidak tahu bagaimana mengatasinya, sementara dia sebagai suami, dia sebagai ayah bagi anak ini belum memberikan semua yang menjadi kewajibannya kepada ibu dari anaknya, maka dialah yang pertama kali berkewajiban untuk mengatasinya. Jadi ketika dia dapati istrinya tidak mampu menjadi ibu yang baik, disebabkan kurangnya bekal, disebabkan tidak diberi pendampingan, disebabkan tidak memperoleh pendidikan dari dia selaku ayah dari anak-anaknya, yang perlu dia lakukan bukanlah mengganti ibu bagi anaknya, karena ibu tidak akan pernah tergantikan. Tidak ada mantan ibu. Tidak ada mantan ibu. Ibu itu sekali dan selamanya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah berbenah memperbaikinya. Untuk itulah setiap laki-laki harus mengerti. Setiap laki-laki harus mengilmui. Setiap laki-laki harus peka. Dialah yang harus lebih memahami mengenai parenting, mengenai tarbiyah dibanding istrinya. Yang dengan itu dia dapat meluruskan, memberi bekal, mendampingi dan memperbaiki tatkala ada yang salah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.